Jadi datanya ini adalah dari data Bareskrim. Jadi ketika Anda yang lapor Bareskrim, Anda ditentukan sebagai korban, data korban inilah yang nanti berhak mendapatkan pengembalian dari usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Kabar gembira buat korban robot trading Fahrenheit, karena tinggal satu langkah lagi uang hasil sitaan akan kembali ke korban. Kok bisa? Kita akan bahas. Oke. Halo Srisma, ketemu bersama saya Roy Sakti. Nah, ini kita berada di akhir end of the story dari korban robot trading, kasus robot trading Fahrenheit. Sebenarnya saya juga udah bosen lah bahas-bahas kayak begini, tapi ya sudahlah. Tinggal final decision teman-teman bahwa korban-korban robot trading Fahrenheit yang sudah terdaftar sebagai korban dan bergabung di paguyupan ya. Saya bawa kabar gembira bagi Anda bahwa tinggal satu langkah lagi uang Anda akan kembali. Kenapa bisa begitu? Kita akan bahas ya. Nah, tapi saya mohon maaf bagi Anda korban-korban yang tidak terdaftar atau tidak mendaftar sebagai paguyupan ya, Anda tidak didefinisikan sebagai korban dan ya that's all. Mohon maaf ya kan. Nah, oke. Jadi gini teman-teman, saat ini sidang dari robot trading Fahrenheit memasuki final, yaitu menjelang putusan. Mohon maaf saya tidak memberikan update tentang waktu tuntutan dan pledoi. Nah ini penting nih ya kan. Ini yang akan saya share setelah ini teman-teman ya. Karena memang dari kemarin saya minta salinannya nggak dapat. Tapi saya tahu, saya sempat baca salinannya dan ini yang saya bahas. Nah, terus kemudian kalau untuk robot trading yang berjalan DNA Pro, mohon maaf, saya tidak mendapatkan informasi apapun dari korban, dari apa. Jadi, ya saya tidak akan bisa membahas teman-teman ya. Karena terkesan senyap gitu loh. Karena memang pengadilannya itu di Bandung ya kan. Pengadilannya di Bandung, mungkin kebanyakan yang kena orang Jakarta jadi males ngurusin. Nah, tapi kalau Fahrenheit itu beda. Kenapa? Karena kalau Fahrenheit ini lawyernya sering berkontak dan berdiskusi dengan saya apa yang harus dilakukan dan kemudian juga sering memberikan update, jadi kita tahu perkembangannya. Itulah kenapa saya bilang ada kabar gembira. Sebenarnya kabar gembira ini juga tidak hanya untuk robot trading Fahrenheit, tapi juga untuk korban robot trading Viral Blast ya. Tapi kemungkinan terbesarnya itu di Fahrenheit ya. Kenapa? Jadi gitu teman-teman. Kemarin 2 minggu yang lalu adalah pembacaan tuntutan ya. Dan you know what? Hendrik Susanto AS ya dituntut hanya 6 tahun penjara. Ya. Ini berbeda dengan kasus Viral Blast yang pelakunya ya dituntut 10 tahun penjara ya. Dia hanya tuntut 6 tahun penjara karena kooperatif ya. Dan kemudian di dalam tuntutannya masuk pokoknya ada beberapa ya. Saya nggak hafal siapa, tapi yang paling tinggi itu HS, itu 6 tahun penjara. Yang lainnya cuma sekitar 5-4 tahun segitu ya, pelaku-pelaku yang lain ya teman-teman. Ya paling ya finalnya paling 3-4 tahun lah kemudian dan lain-lain. Ya begitulah teman-teman, ya begitulah. Kalau Anda mau minta sampai 15 tahun, 20 tahun, I don't know lah ya. Nah, tapi yang menarik adalah di dalam tuntutannya itu adalah salah satu mengembalikan barang bukti ya kepada paguyupan yang diwakili oleh lawyer A, B, C, D, E. Jadi datanya ini adalah dari data Bareskrim. Jadi ketika Anda yang lapor Bareskrim, Anda ditentukan sebagai korban, data korban inilah yang nanti berhak mendapatkan pengembalian dari barang bukti ini. Dan ini akan menjadi tolak ukur. Kenapa? Baru pertama kali di dalam sejarah di Indonesia bahwa uang itu kembali ke korban. Karena selama ini yang terjadi
Kayak kasus First Travel, uang disita negara. Bahkan kasus Indra Kents pun uang disita negara. Ya, nah ini belum ada nih petnya nih. Ada sih Fakarits dikembalikan ke korban tapi masih belum nggak jelas. Kemudian di siapa itu? Dodi Salamanan juga masih belum putusan ya, masih belum putusan teman-teman. Kalau saya salah tolong diralat ya teman-teman ya. Nah, tapi yang kalau robot trading, nah, ini yang selalu saya dengungkan di channel YouTube saya teman-teman. Kenapa saya mengawal kasus Viral Blast dan ini? Karena ini adalah yang garis finish duluan. Putusan dari Fahrenheit Viral Blast ini akan menentukan nasib korban robot trading yang lain seperti DNA Pro, kemudian Net89, ATG yang belum ketangkep, gue gak tahu tuh kenapa tuh ya, ATG ya, luar biasa, Sakti Mandraguna ATG, jos. Ini akan menjadi penentu teman-teman, karena ini akan menjadi patokan hasil teman-teman. Nah, saya akan cerita dikit ya sebelum saya bahas ya, kenapa saya ngomong Fahrenheit ini lebih berpeluang untuk kembali lebih cepat dibanding kasus Viral Blast ya. Nah, kenapa gini? Karena begini teman-teman. 1 minggu setelah sidang tuntutan, pembacaan tuntutan, ada yang namanya pledoi, yaitu pembelaan ya. Pembelaan dari terdakwa. Nah, kalau saya dari pembelaan itu kita bisa tahu lah apa ekspektasi terdakwa dan kira-kira langkah berikutnya itu seperti apa. Nah, untuk pledoi yang di Viral Blast teman-teman, jadi pembelaan bahwa saya jelaskan ya, ini bahwa FBG bukan kesatuan dengan SA, yang menjalankan SA itu adalah PW Putra Wibowo ya, Putra Wibowo. Meminta hakim untuk membebaskan terdakwa. Ini pledoi dari Viral Blast ya. Kemudian para terdakwa tidak bersalah dalam korban robot trading. Bahkan meminta pelapor untuk dijadikan tersangka. Dan kemudian para pelapor dan saksi-saksi termasuk Riko Suroso sebagai ketua paguyuban memberikan keterangan palsu dalam persidangan dan tidak pernah diperiksa oleh polisi. Jadi kalau kita lihat dari pledoi dari terdakwa dari Viral Blast, ini ada bau-baunya, maka nanti kemungkinan untuk banding apa segala itu sampai masih terbuka lebar. Karena kalau dilihat ini mereka masih merasa tidak bersalah teman-teman ya. Itulah kenapa walaupun putusan ya, kalau hari ini hari Selasa, Rabu besok itu putusan Viral Blast, kemungkinan ketika putusan pun masih ada banding ya. Nah, yang menarik, nah ini yang saya ngomong, yang menarik adalah ketika saya membaca pledoi dari Fahrenheit, ini berbeda lagi. Ini menarik nih ya, ini pledoi dari sidang Fahrenheit ya. Tersangka HSLN intinya adalah ya nomor 1, mengakui kesalahan yang diperbuat sehingga menimbulkan kerugian korban. Ini HS ya. Yang nomor 2, berharap akan adanya keringanan hukuman. Nah, ini poin ketiga ini yang sangat menarik teman-teman ya. Tidak setuju dan tidak adil jika uang disita negara seperti kasus Indra Kents Binomo ya. Dan poin 5 adalah dari terdakwa berharap restitusi korban dikabulkan. Kita lihat ya, 2 kasus ini, Viral Blast dan Fahrenheit. Jadi yang Viral Blast ini terdakwanya masih nggak ngaku salah dan fake, artinya aura bandingnya akan gede ya, semoga tidak banding sih ya. Tapi kalau di sisi yang lain di Fahrenheit adalah terdakwa HS sudah pasrah, ini udah pasrah, udah terserah mau diapain deh. Bahkan dia istilahnya ya sudah ngaku bersalah. Saya sangat appreciate dengan apa yang dilakukan oleh HS ya. Dengan segala polemik yang terjadi di dalamnya, di mana beberapa tersangka masih belum tertangkap, bahkan otak dalamnya ya kurang lebih belum tertangkap juga, tapi minimal ada penghiburan bagi para korban yaitu dana dikembalikan. Nah, tinggal kita lihat besok. Jadi kalau ini hari Selasa, hari Rabu itu putusan teman-teman. Kita akan lihat besok hasilnya bagaimana, dan hasil sidang besok itu akan menentukan nasib korban robot trading DNA Pro,
Net 89 ataupun ATG nanti kalau masuk, saya nggak tahu tuh sirupnya bagaimana itu. Nah, jadi buat korban-korban juga ini akan menjadi pompa ya kan untuk menegakkan keadilan, teman-teman. Saya sangat berharap sekali ini lancar, karena ini menjadi lancar, enak nih. Kita bisa counter. Kadang-kadang sekarang para korban kayak contoh ya, korban robot trading ATG nih ya kan, pada lapor polisi, apakah uang saya akan kembali? Ya kan selalu begitu. Ya kita tidak ngomong kembali juga belum ada contohnya. Yang terjadi banyak di luar sana adalah kasus uangnya tidak kembali, seperti kasus First Travel ataupun Binomo, Indrakens ya. Nah, tapi kalau ini jadi nih ya, ini jadi teman-teman ya, kita gampang, uang bisa kembali. Kenapa? Lihat kasus Fireblast, kasus Fahrenheit, uang kembali. Maka ini akan menjadi semangat untuk masyarakat korban robot trading ini untuk mendapatkan keadilan lah. Oke lah, dia uang udah hilang lah, tapi minimal ya dapatkan sedikit keadilan lah. Walaupun nggak banyak, tapi sedikit aja. Apa sih susahnya nih? Nah, saya juga ngobrol dengan aparat penegak hukum seperti polisi dan lain-lainnya. Tolong jangan diperlambat, kasihan masyarakat ini. Bapak polisi, kalau Anda masih punya hati nurani apa segala ya, korban-korban ini sekarang ini serba salah. Laporan mandek terus ya kan, tapi tidak ada kejelasan ya kan, cuman proses. Ini terutama untuk korban robot trading ATG ya teman-teman ya. Yang lainnya itu loh udah mau finish, ini Anda siksa terus mereka ini. Jadi tolong, kalaupun tidak bisa mengembalikan uang, minimal ya kan kasih sedikit penghiburan, berikanlah keadilan ya. Sekian dari saya teman-teman, dan kita berdoa kita akan lihat hasilnya besok ya teman-teman. Artinya apa? Tetap semangat, tetap perjuangkan keadilan ya kan. Dan jangan sampai ketipu dengan hal-hal seperti ini. Thank you, bersama saya Roy Sakti dan sukses selalu.